Dari mana itu? Itu organisasinya George Soros. Itu organisasinya George Soros. Itu organisasinya George. Iya. Siapa gubernur ini? Gubernur yang sana apa Lambetura itu macam-macam. Dia mengatakan nges mere rupa-rupa gelar kain gubernur konten. Bener. Cicing siapa pengantin naon rupa-rupa pisan. Ya, terus penting iya diberi gelar naon di wae cenah aing anu mere gelar deui anggota DPR tadi. Ka aing nyebutkeun gubernur Lambe Turah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rampes. Bertemu lagi bersama Anang Channel. Apa kalian semua baik-baik saja? Gimana kabarnya? Salam sejahtera bagi kita semua. Ada yang menarik dari video sekarang ini. Para elit dan media ternama sedang pada menyerang gitu ya, sedang nyerang sekarang itu. Nah, para elit ini menyerang dengan julukan Lambe Turah, sedangkan media yang ternama itu menyebutnya dengan Mulyono Jilid 2 ya, membuat data A1 katanya gitu ya. Tapi ya namanya juga sekarang media besar itu menjadi media gosip katanya gitu ya. Oke lah, tidak berlama-lama langsung saja kita saksikan ini si Lambe Turah. Oke. Oh my god. Check it out. Sebelum ke meja pimpinan, kami persilakan Bang Andi Muawiyah Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lalu dan Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Alhamdulillah sangat menarik sekali dengan Kormi ini. Pertanyaan saya singkat-singkat saja. Apakah relasi Kormi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga? Bagaimana relasinya? Karena sepanjang pertemuan ini kurang lebih 2 jam, tidak sekalipun saya mendengar Kementerian Pemuda dan Olahraga itu disebut. Padahal kita ini bermitra kerja juga dengan Menteri Pemuda dan Olahraga. Itu pertanyaan pertama. Beliau asri di sana. Yang terakhir tentu saja ingin saya sampaikan, dan ini sangat mengerikan. Kalau Pak Dedi mau lihat, siapa gubernur ini? Gubernur yang sana apa Lambetura itu macam-macam. Dia mengatakan saya akan mengongkosi seluruh UMKM 10 juta kalau dia bisa vasektomi. Saya akan ini yang akan itu. Masa Gue tuh masih belum paham gitu ya apa yang dimaksudnya gitu ya. Ini tuh ngebahas apa, Kormi itu apa gitu ya. Setelah gua cari-cari Kormi yang paling menarik itu gue menemuin kartun apa namanya, Korami gitu ya, apa kartun, ada sebuah kartun. Pas gue cari-cari, loh, oh ini gitu, oh sesuai gitu ya. Nanti kita akan play ya. Oke, kita lanjut. Nah, habis pembahasan ini ada, pokoknya dari bidang olahraga ada yang menjelaskan detailnya gitu ya. Nanti kita akan play setelah ini. Oke, kita lanjut. tidak bisa memutus utusan. Wah ini betul-betul itu luar biasa. Dia kan kontennya luar biasa tiap hari itu. Masa dia bisa mengongkosi anak nakal untuk dididik di Kodam Siliwangi, tapi untuk utusan Kormi ke NTB tidak mampu melakukan itu. Naib sekali gubernur ini kalau begitu. Sangat naib. Karena kita juga di forum ini, Pak Dedi, silahkan utus Kormi Jawa Barat ke NTB.
muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Andi. Nanti kita laporkan ke Kang Deddy nih. Ya mudah-mudahan lah beliau nonton ini. Kalau sekelas Kang Deddy tidak bisa Kenapa ya? Kok mengiyakan gitu ya, seorang ketua itu bukannya malah apa namanya, bukannya melerai gitu, meredam, tapi malah membuat rusuh gitu ya. Ternyata ini yang dua ini kalau lihat pasti tahulah ya, ini dari kadar PDIP. Sama yang baju ini nih, ini dari apa, Komnas HAM ya, apa kalau nggak salah gitu ya, pokoknya itulah yang menolak kebijakan anak-anak militer gitu ya ke barak. Ternyata dia itu kader PDIP, bahkan hampir semuanya itu kader PDIP semua. Aduh, parah. Pantesan gue dilirik-lirik orang-orangnya itu kok kader PDIP semua gitu ya. Begitulah, kan di DKI juga kan kader PDIP, makanya punya apa, rencana sendiri gitu ya, nggak mau itu apa namanya, membuat kebijakan yang sama gitu ya, maunya menyendiri, maunya dia itu yang disanjung-sanjung gitu ya. Aneh emang dari dulu partai banteng itu meresahkan gitu ya. Oke, kita lanjut. sangat memalukan. Mudah-mudahan beliau tonton raker kita ini, RDPU kita ini. 3 komite olahraga yang ada di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, bahwa olahraga itu mempunyai ruang lingkup meliputi kegiatan olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi. Maka dari itu, perlu adanya komite yang menaungi ruang lingkup tersebut. Yang pertama, KOI, Komite Olimpiade Indonesia, atau biasa yang disebut NOC, National Olympic Committee. KOI melaksanakan keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga internasional seperti Olimpiade, Asian Games, SEA Games, dan lain-lain. Yang kedua, KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia. Komite Olahraga Nasional Indonesia adalah satu-satunya organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan, mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi setiap anggota di Indonesia. Dan yang ketiga, KORMI, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia ini mempunyai tujuan agar masyarakat memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan. Yang kedua, membangun hubungan sosial. Yang ketiga, melestarikan kekayaan budaya daerah dan nasional, sehingga olahraga-olahraga yang sudah ada dalam kebudayaan kita bisa lebih dimasyarakatkan lagi. Next. Ini yang barusan disebut ya, pas gua cari-cari KORMI itu apa, ternyata kartun, tapi udah dijelaskan ya. Tapi ini sifatnya kayak yang si bapak tadi gitu ya, yang menyampaikan lambetura itu ya. Ini nih sifatnya kayak ini nih, langsung aja cekidot. Halo teman-teman, siapa sih yang gak kenal sama Kuromi? Dia adalah tokoh antagonis dari Sanrio yang menjadi saingan My Melody. Kuromi merupakan kelinci putih atau makhluk mirip goblin yang mengenakan topi badut hitam dengan tengkorak merah muda di bagian depan dan memiliki ekor setan hitam. Ekspresi wajah tengkorak di kepalanya itu berubah tergantung pada suasana hati Kuromi.
Kuromi diceritakan sebagai karakter yang melarikan diri dari kerajaan Maryland dan sering membuat masalah bersama teman-temannya. Nah, kalian mau tahu kan fakta-fakta lainnya tentang Kuromi? Tunggu di video aku selanjutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe. Nah, mirip kan sifatnya gitu dia. Wajahnya juga mirip lah. Siapa gubernur ini? Gubernur yang sana apa? Abah bantu jawab ya, namanya Deddy Mulyadi. Lain kali kalau mau kritik hafalkan dulu nama lah minimal ya. Jangan sampai nanya dulu ke orang lain pas mau mengkritik, nama lengkap saja belum tahu. Bang Deddy nih. Ornas yang ke-8 yang akan dilangsungkan di NTB, saya sempat membaca satu informasi bahwa Jawa Barat kemungkinan besar tidak akan ikut karena persoalan dana. Sepengetahuan saya, Jawa Barat adalah juara umum. Lucu kan, juara umum sampai tidak bisa ikut berpartisipasi hanya karena persoalan dana. Nah, jelas Kormi ini adalah mitra pemerintah. Kang Deddy diserang lagi, sekarang sama. Jadi yang mau dibahas itu dalam ruang sidang itu ternyata bukan melibatkan seperti nasional gitu ya, ternyata tingkat daerah. Pantesan gitu ya gak mau ikut serta. Nah, ini si abang ini menjelaskan gitu ya, detailnya itu nih kita akan saksikannya, dengarkan baik-baik. Oke, check it out. Komite 10 DPR RI lewat aspirasinya Kormi Jabar, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Pasti Baraya baru dengar namanya Kormi, sama saya juga baru dengar. Kalau saya jujur, saya taunya KONI daripada Kormi. Karena KONI itu Komite Olahraga Nasional, itu untuk prestasi, untuk atlet-atlet profesional. Nah, kalau Kormi ini apa? Ini dari semua kalangan. Nah, kalau KONI punya PON, kalau Kormi punya Fornas. Nah, bedanya apa? Akan kalau PON itu cabur-caburnya jelas ya. Dan bisa itu untuk ke tahapnya, misalnya ke ASEAN, Asia Tenggara. Bisa sampai tingkat dunia malah. Kalau Baraya tahu atlet-atlet yang main di Asian Games, yang main di Olimpik, dulu itu ikutan PON dulu, ikutan Porda dulu. Kalau Fornas, saya jujur aja nggak tahu loh. Saya mau googling aja, ini apaan sih gitu. Saya udah baca loh sampai detail. Ini proyeknya ke depannya kayak gimana? Kalau sekarang Anda protes karena Kang Deddy gak kasih dana anggaran untuk supaya ngirim kontingen ke NTB. Pertanyaannya, proyeksi ke depannya apa? Toh yang Fornas sebelumnya juara umum ya karena kitanya tuan rumah, gimana sih? Tapi ingat, saya tetap support si Kormi ini, bagus. Cuman untuk Fornasnya, buat apa sih? Apa dampaknya kalau kita jadi juara umum? Kalau Kormi mau bikin rencana anggaran untuk supaya masyarakat Indonesia sadar akan kebugaran, good, saya sangat dukung. Tapi kalau kalian pengen bergengsi kayak atlet-atlet PON, mohon maaf, saya kurang setuju. Saya ada ini nyerang ya Bapak ini, atau Kang Deddy Mulyadi. Nulis disebutkan gubernur konten, ini disebutkan gubernur Lambe Turah jeung Naib. Ya tidak naik. Naib sekali gubernur ini kalau begitu. Gubernur yang sana apa Lambe Turah. Kalau Pak Deddy Mulyadi, siapa gubernur ini? Gubernur yang sana apa Lambe Turah. Buat Bapak DPRD, nggak usah sampai emosi gitu Pak. Lebih baik buat kesehatan Bapak. Setrum. Kalau mau Pak, Bapak ikutin aja Pak. Tiap Bapak bekerja, bikin konten. Atau jangan-jangan Bapak nggak ada bahan buat konten. Karena nggak kerja ya. Siapa mau mangi gubernur model kia? Nges mere rupa-rupa gelar kain, gubernur konten. Benar tak? Baik jadi gubernur konten. Kembae lumayan, boga YouTube sorangan, boga IG sorangan, boga
boga TikTok sorangan teu kudu ngulikeun ka batur. Sabab harga ngulikeun ka influencer, harga ngulikeun ka bajer mahal miliaran malah puluhan miliar. Aing mah teu kudu ngulikeun, teu kudu make konsultan ku sorangan we. Lumayan pan anggaran jeung influencer, jeung bajer, jeung konsultan ku aing dipake ngabangun imah maici. Benar tak? Benar tak? Dipake ngabiayaan ngabangun jalan geuningan can kang di jalanna tunggu sakedeung deui engke jalan aralus di Jawa Barat tapi nu ti heula alus jalan provinsi heula. Teh teu alus. Cicing sia teh penganten naon rupa-rupa pisan. Ya, terus penting ieu dibere gelar naon di wae cenah aing anu mere gelar deui anggota DPR tadi. Ka aing nyebutkeun Gubernur Lambe Turah. Keun bae aing mah disebut Gubernur Lambe Turah ge. Da rata-rata jelema sok hayang asup ka Lambe Turah. Bener tak? Nek diberes gelar gubernur naon wae ge teu penting. Nu penting mah naon nu dijanjikeun ka rakyat diwujudkeun. Bener tak? Aing teh capek mun jelema mah sia teh. Mangkat jam 5, balik jam 12, isukan kudu mangkat deui, balik deui. Aing kuat geus kieu we. Sare aing na mobil mantang di mobil aing mau bantal, mau kasur, mau sikat gigi. Lumayan lamun aya imah randa pan tinggal eureun aya. Iku naon di imah randa eureun? Eureunan imah randa bising eta randa teu boga be. Nah, setelah tadi pembahasan Kang Dedi tanggapan dari Lambe Turah, ada yang menarik gitu ya dari perkataannya itu, media sekarang ditangani sendiri gitu. Nah, adalah salah satu media udah besar gitu ya, nyerang lah gitu Kang Deddy Mulyadi. Ini namanya Media Tempo. Media Tempo ini menyerang Kang Deddy Mulyadi. Nah, kita akan telusuri lebih dalam lagi seperti apa penyerangannya gitu ya. Nah, ini para bajar Kang Deddy Mulyadi. Emang seru sih kalau disebut bajar gitu ya. Oke, kita langsung aja check it out. Berita di majalah Tempo terus mulai ya kalangan-kalangan tertentu terus mulai ngedek-deknya judulnya habis Mulyono terbitlah Mulyadi. Anjir, jabah bapak aing gambar nasi gaki gusti ya hate nang geus ripuh hate sia nya ripuh ya teh ripuh ya. Ya, iya. Ku aing di bejaannya. Carek saria nya bahwa pejabat anu alus nya, pejabat anu bener nya, pejabat anu bener deket jeung rakyat emang teu meunang nya memvisualkan nya midiokeun pagaweana. Apa mentang-mentang bapak aing nya tina hasil video teh menang duit ya. Kapal beres ya bapak aing mah jelema nu dermawan. Emang kok saria? Menang duit dipake nyandung, menang duit dipake hiburan. Bapak aing mah dibagikan ke masyarakat titik ya. Dibagikan ke masyarakat teu mampu. Tempo atuh. Majalah Tempo. Aing nyaho ya. Arana kemana ya? Saria ya. Lur, aya akun deuk lur tina rombongan ieu tah nya serbu akunna, akun TikTokna. Omat ulah di follow
Dijieun teu hees ge teu bisa hees nya. Dijieun busiat ngadeg-degnya. Gitu. Terima kasih. Ripuh sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas scroll gitu ya, ternyata ada penyerangan lagi ya dari wilayahku katanya. Ini dari wilayah kota Tasikmalaya. Entah kota, entah kabupaten, saya tidak tahu jelasnya. Yang jelas ini dari Tasikmalaya gitu ya. Dia menyerangkan Deddy Mulyadi. Aduh, gimana ini Ustadz lagi? Ustadz Gondrong katanya gitu ya. Kita akan lihat si bapak ini mengkritiki si Ustadz Gondrong. Gondrong di Tasikmalaya nyerang WKDM. Pencitraan lah, segala macam lah. Kabeh dikritik. Hari eta Ustadz Gondrong yang naon ya. Di aduan ku aing mah di aduan. Siang ngajian nepi ka mana? Sok aing yang nyaho. Durmi asapina MRT ya kulo. Bayan bade mani odor yang itu toleben. Sok jamul jawame. Ya ulumudin jeung aing diaduan ka dia. Aya sia kos nu goblok ge dajengan teh cing kitu teuing lamun keheul ka jelema sok datangan atuh ka head sia teh. Sok diskusikeun naon hayangna maneh. Sok ka jero mana maneh. Sabarapan sia katalarna. Waing di tangtuan sia katar 12 panogen ku aing. Mal dipunuran ku aing. Sabarapan ku sia diaji. Asa kami nabina sia teh aing diantepkeun teh ku aing di tangtuan ka aing balik ka Tasik. Dalekan ku aing tah. Ya kan ku aing jelema kitu mah. Ini memandang bahwa Deddy Mulyadi adalah pemimpin yang populis. Ya, dia sadar betul dengan penggunaan medsos dan dengan medsos itu pula dia menjadi sangat populer, populis dan populer. Nah, tapi kita harus lihat bahwa pemimpin yang populis itu biasanya cenderung mengambil keputusan dengan cepat dan dia tidak melihat akar masalahnya apa. Nah, kalau kemudian kita melihat apa yang dilakukan oleh Deddy, ya satu dia membawa militerisme, ya kan, dengan memasukkan anak-anak yang dianggap nakal ke barak militer, gitu. Dan sementara akar masalahnya kan bukan di situ, gitu. Itu hanya ingin mencari sesuatu yang cepat. Solusinya hanya temporer, tidak kemudian dalam jangka panjang. Coba kita lihat angka kemiskinan seperti apa, coba kita lihat pengangguran bagaimana, terus kasus narkoba seperti apa, dan juga ada banyak cara lain sebenarnya bisa digunakan oleh Deddy. Misalnya ya katakanlah membawa psikolog, menghadirkan psikolog di dalam dunia pendidikan itu sendiri dan lain-lain. Nah ini tentu saja bahaya dari pemimpin populis ini sudah terlihat sebenarnya. Itu dia poin utamanya ya. Itu tidak dalam jangka panjang. Gitu. Dan kita sudah pernah mengalaminya. Yakni? Ya Jokowi, Wan. Kita sudah Jakarta ya, maju dalam pilgub Jakarta, naik SMK, terus habis itu setelah itu kan kita melihat dia masuk ke gorong-gorong, ya banyak orang terkesima dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Nah ini memang dampak dari kepemimpinan yang populis itu semacam itu, dan rasanya sudah cukup ya kita punya pemimpin yang semacam itu, tapi kita harus melihat pemimpin yang lebih bisa menyelesaikan persoalan dalam jangka panjang. Dan Deddy Mulyadi dia sebaiknya juga menempuh cara semacam itu, yaitu melihat data, membaca data seperti apa, terus kemudian juga mencari solusi jangka panjang, bukan hanya solusi-solusi yang udahlah. Intinya dana yang menghabiskan uang itu yang 50 itu ya dipangkas jadi 3M itu. Box ya. Tempo. Oke, kita lanjut langsung ke netizen. Oke. Tempo mereka menyimpulkan satu hal, bahwasanya Deddy Mulyadi itu adalah pemimpin populis, dan memang secara psikologi pemimpin populis itu cenderung mengambil satu keputusan tanpa memikirkan akar masalahnya. Masalahnya Deddy Mulyadi itu mengambil gebrakan-gebrakan itu justru dia tahu akar masalahnya.
Kalau yang nggak tahu akar masalahnya kayak gubernur-gubernur di daerah lain, dia bingung kerja ngapain, ya kan? Setelah dia dilantik menjadi gubernur, dia bingung mau ngerjain apa dulu, apa yang prioritas. Kenapa? Ya karena dia tidak tahu akar masalahnya. Lagian itu Tempo kok bisa mengambil ataupun mendefinisikan Deddy Mulyadi pemimpin populis itu dasarnya apa? Dia mampu mendefinisikan seseorang ini pemimpin populis atau bukan populis itu dasarnya apa? Info A1 dari Hong Kong yang mereka omong itu semuanya bisa kita lihat di internet. Nggak harus info A1 itu, info 1 dari mana, begitu loh. Lagian kalau seandainya benar Deddy Mulyadi pemimpin populis dan dianjurkan jangan kembali kita terjebak oleh pemimpin populis, lah emang di Indonesia pemimpin yang tidak populis mana yang sudah berhasil memajukan satu daerah? Tunjukkan kepada saya. Kalau Kang Deddy Mulyadi udah masuk podcast bocor alus politik, berarti kerjanya udah benar. Ya, kita tahulah hari-hari ini mana ada gubernur yang dibahas di bocor halus politik. Coba kalian lihat, nggak ada, cuman Kang Deddy Mulyadi doang. Berarti kerjanya udah benar. Mungkin ini sudah menjadi ancaman lah bagi para elit-elit yang nggak suka dengan Kang Deddy Mulyadi. Karena hari ini Kang Deddy Mulyadi selalu menjadi sorotan secara nasional. Mungkin mereka pusing ketika melihat KDM mulu gitu ya. Ya wajar lah. Ini warga Jawa Barat mendukung gubernurnya dengan semua kebijakannya hari ini. Ya wajar kalau misalkan ini menjadi ancaman bagi elit-elit yang nggak suka. Berarti kalau nggak dibahas di bocor halus, kira-kira mereka kerja apa enggak? Coba kalian komen. Percaya betul, Tempo itu dibiayai oleh asing. Sebenarnya posisinya Tempo sekarang itu kan masih TBK ya? Masih. TBK berapa persen sih? Oke, saya jelaskan ya. Ini mumpung punya kesempatan ini. Struktur Tempo itu induk usahanya namanya PT Tempo Intimedia TBK. Jadi terbuka, udah listed di Bursa Efek Indonesia. Apa artinya terbuka? Bang Akbar, siapapun di Indonesia ini bisa mengecek ke laporan perusahaan. Karena itu kalau ada dana asing itu juga bisa ngecek. Oke. Itu kenapa penulis AS Laksana, siapa namanya, orang bisa mengecek Tempo dapat uang dari mana. Memang ada investasi di saham publik ini dari MDIF, Media Development Investment Foundation, Fund. Dari mana itu? Itu organisasinya George Soros. Nah, kan udah dijelaskan ini dana media investasi asingnya dari mana gitu ya, sumbernya dari mana. Ternyata George Soros yang membiayai investasi media ini gitu. Tahu kenapa ini ya, kok media jadi bahan gosip gitu ya. Dulunya yang bagus gitu, sekarang jadi bahan gosip, menimbulkan kegaduhan di masyarakat Indonesia gitu ya. Tapi ya warga Indonesia itu kan sudah pada cerdas-cerdas gitu ya. Tapi mohon maaf gitu ya, saya juga sebagai masyarakat sudah memahami gitu ya isi dari media-media gitu ya. Kalau ya bagus kita ikuti, kalau yang tidak bagus ya kita kritik gitu ya. Pokoknya masyarakat Indonesia itu udah pada cerdas dan pintar ya. Jangan harap Anda membodohi masyarakat Indonesia lagi gitu. Khususnya Jawa Barat. Sedang ramai-ramainya gitu ya. Investasi, namanya juga investasi di saham publik ini. Berapa saham publik Tempo? 25%. Itu bersama nyampur dengan Bang Akbar. Cuma 25%? Yang itu paling besar loh. Yang 75 masih private? 75 terpecah-pecah. Itu ada Yayasan Karyawan 21 Juni. Jadi ketika di Blunder podcast bocor halus Tempo, sesatkan publik. Tempo berkali-kali blunder dengan informasi yang meleset. Ini buktinya. Pertama, Juli 2023, Tempo lewat podcast bocor halus politik menuding Erick Thohir memanfaatkan PSSI dan BUMN demi kepentingan politik pribadi.
Tapi, apa buktinya? Tidak ada. Tak ada dokumen. Tak ada data konkret, hanya opini liar. Dewan Pers menilai berita dalam tayangan podcast Bocor Alus itu melanggar pasal 1, 2, dan 3 KIJ. Erick Thohir meminta hak jawab, tapi Tempo bungkam. Akhirnya, Dewan Pers turun tangan. Hasilnya, Tempo terbukti melanggar kode etik jurnalistik. Kedua, Tempo kembali terbukti salah soal gosip Bahlil Lahadalia. Bahlil juga mengadukan podcast Bocor Alus Politik yang berjudul Dugaan Permainan Izin Tambang Menteri Bahlil Lahadalia. Tempo menyerang Bahlil dengan tuduhan praktik investasi tidak etis. Tapi, setelah diproses Dewan Pers, Tempo gagal membuktikan tuduhannya. Mereka lagi-lagi dinyatakan melanggar kode etik dan harus memberikan hak jawab. Rekomendasi Dewan Pers itu ada 2. Ya. Saya adalah harus dibubarkan ini ya media tersebut. Soalnya meresahkan warga Indonesia gitu ya. Aduh, parah. Yang kedua, rekomendasi kita itu adalah harus jujur juga kita. Tempo harus meminta maaf. Iya. Karena itu Dewan Pers merekomendasikan agar kesalahan itu meminta Tempo meminta maaf atas kesalahan tersebut. Pelanggarannya pasal berapa? Pelanggarannya pasal 1 karena itu kena akurasi. Ketiga, pada September tahun 2023, Tempo menerbitkan artikel yang diklaim sebagai hasil wawancara dengan Sudirman Said, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun, kenyataannya, Sudirman Said tidak pernah diwawancarai oleh Tempo. Setelah protes dari Sudirman Said yang menyatakan tidak pernah diwawancarai, Tempo segera menarik artikel tersebut dan mengakui kesalahan fatal dalam proses jurnalistik. Keempat, Tempo ikut menyebarkan laporan OCCRP yang menuding Jokowi terlibat korupsi, dan mereka salah satu media yang ikut membuat voting. Masalahnya, laporan itu sendiri penuh asumsi, dan tak didukung bukti kuat, hanya polling yang dibuat. Lagi-lagi, Tempo menyebarkan informasi yang membuat publik salah paham. Dari 4 kasus ini, ada pola yang jelas, Tempo terburu hak jawab, dan tanpa data yang solid. Oke, jadi seperti itu ya penjelasannya dari media ternama tersebut ya. Ya, warga Indonesia khususnya Jawa Barat ya harus harus cerdas ya, memilah-milah itu dan harus juga kita sebagai warga masyarakat itu apa akar masalahnya, permasalahannya, di mana kejadiannya seperti itu ya. Jangan asal-asal pokoknya ya seperti itulah. Oke, terima kasih semuanya yang udah menyaksikan berita terkini dari awal sampai akhir gitu ya. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang salah. Saya pamit undur diri. Yang belum like dan komen dan subscribe-nya dimohon dibantu supportnya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rampes. Bye.